Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi materi tentang pengetahuan interogasi dan wawancara. Ya. Salam komando, salam resimen mahasiswa Indonesia. Yang pertama, interogasi adalah suatu cara melancarkan pertanyaan-pertanyaan secara langsung kepada seseorang atau individu yang sifatnya resmi dan sistematis dalam rangka mengambil atau mengurai info yang diperlukan sebanyak-banyaknya dari individu tersebut. B. Interrogator atau interogasi adalah orang yang melakukan interogasi terhadap seseorang yang diduga memiliki info yang diperlukan dalam rangka pengusutan. C. Wawancara adalah suatu teknik untuk mendapatkan keterangan atau info dengan metode tanya jawab kepada sumber dalam upaya penyelidikan guna pendudukan tugas pokok. D. Elicitor adalah seorang yang melakukan wawancara terhadap sumber di mana harus punya tujuan yang memadai pada kegiatan tersebut. D. Sumber adalah seseorang yang diduga mempunyai info atau keterangan berkaitan dengan permasalahan yang sedang terjadi. F. Agen adalah orang atau pers yang telah direkrut, dilatih, dan ditugaskan dalam suatu jaringan intelijen untuk melaksanakan tugas dan melaporkan setiap keterangan yang diperolehnya kepada pimpinan jaringan menurut yang telah ditentukan. Macam dan sifat wawancara. Macam wawancara ditinjau dari cara menanya. 1. Pertanyaan tidak langsung, sumber yang ditanya tidak menyadari kalau ia sedang dimintai keterangan. 2. Pertanyaan langsung, sumber yang ditanyai mengerti kalau ia sedang dimintai keterangan. B. Ditinjau dari maksud dan kegunaan. Wawancara mencari. Wawancara yang dilakukan dengan orang yang bukan sumber sebenarnya. Hal ini perlu dilakukan dari orang yang akan dijadikan sebagai sumber, yaitu tentang identitas, tingkah laku, sifat, kebiasaan, hobi, dan lain sebagainya. 2. Wawancara pertemuan. Wawancara yang dilakukan pada saat pertemuan dengan sumber digunakan untuk menimbulkan keakraban, percepatan, diciptakan saling mengerti dan mempercayai. 3. Wawancara menghasilkan. Ini merupakan inti kegiatan wawancara. Pada bagian wawancara sepenuhnya diarahkan untuk keperluan keterangan digunakan dari sumber. Ditinjau dari sumber. Wawancara terhadap sumber umum, sumber berupa sekelompok masyarakat. Sifat wawancara. A. Terbuka. Petugas dikenal sumber keterangan, tapi tujuan wawancara tidak diketahui oleh sumber keterangan. Tertutup. Maksud dan tujuan serta arah pembicaraan tidak diketahui oleh sumber keterangan. Teknik wawancara. Teknik wawancara 1. Tahap 1. Percakapan biasa. Mulailah wawancara dengan topik yang bebas dan tidak ada hubungannya dengan keterangan yang akan dicari. Hal ini dimaksud untuk membuat suasana santai dan akrab. 2. Tahap 2. Interaksi. Selenggarakan pembicaraan agar menarik, timbulkan keinginan untuk lebih saling kenal sehingga timbul interaksi antara kedua belah pihak. 3. Tahap 3. Saling pengertian. Setelah terjadi interaksi timbul rasa persahabatan, rasa saling pengertian, dan rasa senasib, sedaerah, sesuku, saling percaya sehingga kedua belah pihak ada keterbukaan. Tahap 4. Maksud yang bersifat umum. Ajukan pertanyaan yang tidak langsung dan hindari pengulangan pertanyaan. Pertanyaan yang dipaparkan harus berurutan dan logis. Tahap 5. Tujuan khusus. Ajukan pertanyaan yang langsung dijawab keterangan yang dicari. Jangan ngobrol, kuasai arah bicara.
Sediakan waktu yang cukup bagi orang yang diwawancarai, biarkan orang yang diwawancarai itu berbicara menurut gayanya atau caranya sendiri, dan bila perlu dilengkapi. Jangan perlihatkan rasa terkejut, heran, gembira, dan lain sebagainya apabila dikatakan mengejutkan. Catat semua fakta, keterangan data bila mungkin. Tahap 6. Pengakhiran. Pindah ke masalah lain bila sudah diperoleh keterangan yang dibutuhkan. Waspada terhadap keterangan tambahan yang diberikan pada akhir wawancara. Akhiri wawancara dengan kesan-kesan yang baik dan suasana yang tetap bersahabat. Pelaksanaan wawancara percakapan biasa terhadap ini adalah saat pertama kali elisitor bertemu dengan sumber. Pembicaraan hanya bersifat basa-basi, topiknya ringan dan umum. Interaksi. Tahap ini merupakan tahap lanjutan dari usaha untuk menciptakan suasana keakraban dengan mencoba mempengaruhi opini sumber. Menciptakan suasana saling percaya. Pada tahap ini merupakan tahap untuk pembinaan hubungan dengan pembicaraan untuk menciptakan suasana saling percaya sehingga rasa curiga sumber kepada elisitor berkurang. Maksud tertentu yang bersifat umum untuk menanyakan hal-hal yang menjadi tujuan khusus ataupun yang merupakan tugas dari elisitor sebaiknya melalui proses pembicaraan yang mengejutkan. Tujuan khusus akhir. Apabila sumber terlihat tidak keberatan, mulailah lancarkan pertanyaan secara selang-seling. Pembicaraan diinginkan sesuai dengan metode piramida. Skema metode piramida. Pengakhiran, tujuan khusus, maksud yang bersifat umum, saling pengertian, interaksi, percakapan biasa. Pengakhiran pada tahap ini elisitor mengalihkan pembicaraan dengan topik umum atau kebalik pembicaraan biasa dan akhiri wawancara dengan sikap sopan santun yang baik sehingga tidak menimbulkan kecurigaan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan wawancara. Sebelum elisitor memulai pembicaraan, ia harus yakin bahwa yang ia hadapi adalah orang yang dijadikan sasaran. Elisitor menjelaskan tentang masalah atau peristiwa yang terjadi untuk meyakinkan apakah sasaran mengetahui masalah atau peristiwa tersebut. Elisitor harus dapat bangkitkan suasana yang menyenangkan sejak kontak pertama. Bila diperlukan, elisitor harus dapat meyakinkan sasaran bahwa penjelasan dan materi-materi yang dibicarakan tidak akan disampaikan pada orang lain. Pertanyaan-pertanyaan untuk memperoleh informasi yang diinginkan dikemukakan setelah tercipta suasana yang menyenangkan, saling percaya dan sasaran nampak sudah bersedia bekerja sama. Petugas harus memiliki daya ingat yang baik sebab pada saat wawancara tidak dapat membuat catatan. Dalam rangka untuk mendapatkan keterangan yang objektif, elisitor harus berusaha tanyakan alasan-alasan atau bukti-bukti yang dapat dukung keterangan yang diberikan. Elisitor mengabaikan sasaran setelah keterangan diperoleh. Bila menyupai suasana yang dirasakan mengandung pertanyaan, petugas harus berusaha mengendalikan dirinya untuk tetap bersikap sopan dan bijak. Prinsip-prinsip interogasi. Memegang teguh tujuannya adalah sebanyak-banyaknya berguna untuk kepentingan tugasnya. Inisiatif merupakan suatu faktor yang tentukan keberhasilan interogasi. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Sumber biasanya sudah dalam keadaan takut. Sumber sadari bahwa kedudukannya berada di bawah interrogator dan masa depannya banyak ditentukan oleh hasil interogasi. Interrogator mengetahui dengan jelas tujuan interogasi sedangkan sumber tidak. Syarat-syarat interrogator berkepribadian dan berwibawa. Berhasil tidaknya interogasi tergantung kepada kecakapan interrogator dalam penegakan dan kewibawaan setelah ia menilai kepribadian sumber. Untuk menimbulkan kepercayaan dan kepribadian yang tegas, interrogator harus menyesuaikan sikapnya dengan penuh pengertian dan menarik.
Interrogator harus bisa menguasai sumber dengan kepribadiannya. Selalu waspada, menyesuaikan perlakuan terhadap sumber merupakan siasat yang diperlukan. Mengamati bahwa sumber masih memiliki info, perhatikan gerak-gerik, perkataan, dan perubahan pada suara. Dapat menguasai diri, interrogator harus selalu kuasai dirinya dengan kuat agar dapat kendalikan jalannya interogasi. Interrogator harus dapat mencegah rasa marah, jengkel, rasa jemu, ancaman, bentakan, memaki-maki, membohongi, kekerasan, ragu-ragu, bangga, membual, berprasangka buruk, dan bersikap kurang ajar. Sabar tekun. Kesabaran dan ketekunan akan memelihara suasana yang kondusif untuk menilai kebenaran dari penjelasan sumber. Harus bijaksana berarti punya kecakapan, mengetahui dan menggunakan cara-cara perlakuan yang tepat. Ketidaksabaran akan mempersulit sumber berpikir dan menimbulkan hilangnya rasa hormat, berhasrat, berkeinginan, dan bersemangat. Interrogator harus mempunyai hasrat dan keinginan untuk memperluas pengetahuan dan pengalaman dengan info secara bersemangat. Dalam pelaksanaan interogasi, peran psikologi merupakan unsur mutlak dalam pelaksanaan interogasi, karena dengan menerapkan psikologi dalam interogasi akan diperoleh hal-hal sebagai berikut. 1. Mengetahui kepribadian dan karakter sumber. 2. Sebagai sarana dalam menciptakan kerjasama. 3. Untuk menentukan cara pendekatan dan teknik penanyaan yang akan digunakan. Penggolongan interogasi. Penggolongan interogasi dibagi menjadi dua macam. Interogasi langsung. Sumber sadar kalau ia sedang diinterogasi, tapi tidak dapat mengetahui tujuan sesungguhnya dari interogasi tersebut. Interogasi tidak langsung. Dalam hal ini, untuk mendapatkan info diperlukan kecerdikan pada saat mendapatkan atau pengembalian info. Perencanaan. Keberhasilan dari suatu interogasi itu sangat tergantung dari suatu perencanaan dan persiapan yang matang untuk dapat susun rencana dan persiapan yang baik. Perencanaan pertimbangan. Di dalam membuat rencana dan persiapan perlu dipertimbangkan beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut tujuan interogasi. Untuk dapat kendalikan mekanisme interogasi pada interrogator harus benar-benar paham dan harus tetap berpedoman kepada tujuan. Latar belakang pengetahuan. Seorang interrogator harus cermat terutama tentang daerah operasi yang menyangkut geografis, demokrasi, kondisi sosial, sistem persenjataan maupun masalah lain yang memungkinkan pengembangan jalannya interogasi. Penilaian terhadap sumber interrogator dapat ditempuh dengan cara-cara sebagai berikut. Melakukan pengamatan terhadap sumber. Dilakukan interogasi, pahami sifat dan tingkat pengetahuan sumber, pahami asal dan jenis sumber. Alat penolong interogasi. Alat ini merupakan pendukung kelancaran penyelenggaraan interogasi, antara lain kartu penahanan, dokumentasi yang ditemukan pada sumber, laporan interogasi, penggunaan peta militer, data sumber badan militer, pengawal, hubungan antara aparat pemerintah sipil dan militer, informasi atau alat perekam. Demikian, terima kasih materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Salam komando, salam resimen mahasiswa Indonesia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.